Yang saya hormati Ketua Senat Pak Iko, Dekan Pak Ari, dan Ketua DGB Bu Siti Setiati, dan para ini sepuh ya Pak, enggak ya? Semua guru besar dari FKUI dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang saya guru besar yang nggak pakai baju putih karena satu-satunya guru besar yang bukan ilmu kedokteran. Jadi mohon dimaafkan. Dan karena ilmu kedokteran maka saya harus bawa kepean ya. Dewan Guru Besar kembali lagi turun gunung. Kali ini bukan bicara soal bagaimana politik demokrasi di Indonesia. Kita tidak lagi bicara bagaimana perkuliahan diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kali ini kami bicara soal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, bidang pendidikan kedokteran, dan juga pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Saudara saya yang hormati, saya sebagai pimpinan dari Dewan Guru Besar tentu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman guru besar FKUI. Dan sebenarnya ini bukan masalah yang baru karena sejak akhir tahun lalu di DGB UI kami telah ramai membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi di bidang kesehatan kita. Dan kami melihat bahwa pernyataan yang nanti dibawakan oleh Bu Siti Setiati bukan berdasarkan seperti yang disebarluaskan oleh buzzer pada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok dokter saja. Ya, bukan itu. Akan tetapi muncul dari rasa tanggung jawab moral dan juga yang berkaitan dengan tanggung jawab intelektual. FKUI adalah fakultas pertama yang muncul di Indonesia, dulu namanya Stovia, tahun 1920, dan fakultas hukum adalah yang kedua dengan Rex Bogusco tahun 1924. Jadi kami punya peran intelektual yang sangat signifikan buat Indonesia. Oleh sebab itu ketika kita melihat bahwa ada kebijakan di bidang pendidikan kesehatan yang tidak lagi melibatkan para intelektual di bidang kesehatan, tentu kami sangat merasa resah dan juga gelisah. Mau dibawa kemana ilmu kedokteran kita itu? Mau dibawa kemana pelayanan kesehatan pada masyarakat? Saudara saya yang saya hormati, dengan adanya pergeseran dalam pendidikan kesehatan ini, kemudian bisa dipertanyakan, apakah dengan demikian kita tetap bisa menjamin standar mutu yang tinggi? Apakah kita tetap bisa melihat bahwa ada dampak yang positif terhadap masyarakat? Inilah bagian-bagian yang kemudian menjadi kepedulian kami, kepedulian Dewan Guru Besar, terutama Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bukan berarti seperti dikatakan oleh Pak Dekan tadi, kita menentang kebijakan. Akan tetapi kebijakan yang diambil tanpa evidence based, tanpa melalui satu proses pengumpulan data sebelumnya, tanpa melihat amat dari masyarakat, tentu saja akan mengganggu kebijakan yang ada di Indonesia. Termasuk juga penempatan dari orang-orang di dalam posisi-posisi kunci yang tidak selalu melihat kompetensi dan pengalaman bersangkutan. Dan ini tentu saja berbahaya buat kita semua. Kami sangat berharap bahwa agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi di bidang pelayanan kesehatan. Berdialog dengan kaum intelektual di bidang kesehatan, berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Negara ini tidak bisa dibangun hanya dengan satu tungku tadi dikatakan oleh Pak. Ya, ada kolegium dan juga ada dari pemerintah. Nah, tidak mungkin satu hanya bisa satu berjalan tanpa melihat yang lain. Karena yang kita lakukan adalah demi kemaslahatan 282 juta rakyat Indonesia. Jadi kami berharap bahwa suara kami, suara DGB, terutama DGB FKUI, didengar oleh pemerintah dan memperbaiki apa yang kurang tepat pada masa-masa yang lalu. Itu catatan singkat tapi rada panjang dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.